Anda masih bersama kami pemirsa di Metrosian dan kita masih terhubung langsung dengan pelaksana tugas Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Mas Agi Wandala Putra. Mas Agi, melanjutkan dialog kita di segmen sebelumnya. Talking points kita adalah BMKG udah bisa memprediksi rob jauh hari sebelumnya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa akurat sih sebenarnya prediksi dari BMKG ini? Ya, terima kasih Mas Adi. Untuk lebih memperdalam apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa sebetulnya saat ini kita bersyukur ya dengan teknologi ataupun kemampuan ilmiah dalam mendeteksi tidak hanya cuaca ya, tetapi juga fenomena yang terjadi di laut ya. Dan dalam hal ini, dalam konteks potensi rob ataupun banjir pesisir, saat ini presisi terhadap informasi tersebut sangatlah tinggi ya, karena sebagaimana kita ketahui, bahwa fenomena ini tidak hanya murni fenomena astronomi, tetapi di wilayah kita banyak sekali pertimbangan lain seperti kondisi meteorologi, kemudian topografi, dan beberapa waktu terakhir juga kita berbicara dalam konteks perubahan iklim. Tetapi saya ingin menekankan bahwa perhitungan berbasis astronomi, di mana kita melihat posisi bulan, matahari, dan bumi, maka kita bisa sangat yakin dan confidence ya, karena perhitungannya akan sangat stabil dan jauh-jauh hari sudah dapat diperhitungkan. BMKG bersama dengan Posidros ya TNI AL kita juga mengkalkulasi bersama-sama dan menentukan bahwa kapan sebetulnya air laut itu akan mengalami pasang maksimum ya. Karena itulah kenapa kita bisa mendeteksi dengan akurasi sangat tinggi. Namun selain itu sebetulnya di hari ini banyak juga kemampuan lain dalam kapasitas prediksi, di mana model oceanografi dan meteorologi ini sudah di-blend ya, ataupun sudah digabungkan, di mana BMKG dapat menimbang di lain ataupun di luar sisi astronomis, tetapi BMKG juga dapat mengkalkulasi variabel seperti angin kencang, kemudian tekanan udara, dan juga yang tidak kalah penting adalah gelombang laut. Karena seperti kita ketahui, dulu kita pernah belajar ketika pasang tinggi terjadi rob, di mana di utara terjadi sedemikian fenomenanya. Tetapi seperti dalam konteks Jakarta, di daerah wilayah selatan dan pusat ternyata juga terjadi hujan yang intensitasnya tinggi dan berlangsung terus-menerus. Nah, telekoneksi ataupun kejadian fenomena yang saling beririsan ini menjadi sesuatu yang harus diamati secara near real time ataupun dengan observasi yang langsung ya. Dan ini kita dibantu dengan alat ukur tinggi muka air laut bersama dengan instansi terkait dan khususnya dari kawan-kawan SDA DKI Jakarta, sehingga kita bisa mengukur variabel tersebut dan masyarakat dapat kami pastikan mohon bisa merefer dari informasi yang BMKG keluarkan terkait dengan potensi banjir rob ini, sehingga jauh-jauh hari sudah dapat melakukan antisipasi yang diharapkan bisa efektif untuk memitigasi risiko dan juga dampak yang bisa berlangsung. Dan satu titik terakhir juga bahwa yang akan kita hadapi hari ini dan beberapa hari ke depan, fenomena bulan baru ya dan juga perigi ini akan relatif dekat, maka diperkirakan dampaknya juga akan relatif signifikan. Oke. Mas Haji. Mas Agi, yang jadi soal itu kan sebenarnya bukan hanya kemudian data BMKG ini adalah akurat, tapi seberapa jauh kemudian data ini digunakan oleh pengambil kebijakan? Ya, saya patut bersyukur bahwa saat ini proses elaborasi dan juga kolaborasi ya antara BMKG dan juga instansi terkait khususnya Pemprov DKI Jakarta ini sangat-sangat efektif dan efisien. Bahkan melalui kawan-kawan di DKI Jakarta, platform peringatan dini juga bisa terintegrasi secara langsung, dan bahkan tadi saya juga melihat pemaparan yang terintegrasi dengan kawan-kawan di DKI dengan platform Jakinya, sehingga kami berharap sebetulnya informasi ini sudah betul-betul terintegrasi dan mampu sampai kepada masyarakat dan juga dapat diketahui sebetulnya berapa besar ya potensi dampak yang akan terjadi ya Mas Haji ya. Dan saya melihat informasi ini harus dijadikan acuan, dan kawan-kawan yang ada dari sisi respon ataupun yang dapat melakukan aksi dan juga mitigasi ini sudah bisa bergerak dari sekarang, sehingga kita tidak tergopoh-gopoh lagi. Dan saya sangat confidence bahwa kita sudah bersama-sama dengan stakeholder terkait dapat memanfaatkan informasi peringatan dini untuk langkah mitigasi yang lebih dini ya Mas Haji. Nah, berbagai macam saluran dan kanal itu juga bisa dimiliki atau bisa diketahui oleh masyarakat. Tapi apakah sejauh ini sistem peringatan dini khusus rob yang bisa langsung diterima warga pesisir secara real time itu sudah juga dimiliki oleh BMKG? Semacam notifikasi aplikasi? Iya.
tentu saja dengan basic informasi yang sudah BMKG miliki, dengan info BMKG yang terintegrasi dengan Jaki juga, dan juga berbagai platform media lainnya, bahkan dengan kawan-kawan platform sosial media dan juga internet, saya rasa saat ini sangat mudah untuk dicapai oleh ataupun digapai oleh masyarakat. Tetapi kami meyakini bahwa kita juga tentu saja harus memperhatikan aspek-aspek inklusif ya Mas Haji ya, karena tidak semerta-merta kemudian metodologi konvensional seperti radio, kemudian juga surat kabar ini menjadi alat diseminasi yang kemudian ditinggalkan meskipun tidak banyak lagi. Artinya aspek inklusivitas ini terus kita dorong. Kita bisa juga tersambung dengan berbagai kanal, tidak hanya teknologi tinggi, tetapi juga pendekatan-pendekatan lain melalui edukasi yang ada dilakukan oleh petugas ataupun melalui media lainnya. Dan dalam hal ini terkait dengan teknologinya sendiri, tentu saja ini terus berkembang ya, Mas Aji ya, karena tidak hanya pendekatan melalui perhitungan astronomis dan juga model cuaca numerik untuk menghitung bagaimana sebetulnya tingkat daripada pasang yang akan terjadi, kemudian juga bagaimana rob ini akan bertahan ya cukup lama di wilayah dataran ataupun pesisir utara Jakarta misalnya, tetapi juga kita memonitor ya alat-alat observasi yang mana dimiliki oleh kawan-kawan stakeholder seperti SDA, DKI dan juga BIG dan lainnya, dapat kita gunakan bersama-sama untuk memonitor sebetulnya sejauh mana dampak dan juga ekstremitas daripada fenomena pasang ini terjadi ya, Mas Jaki Mas ya. Agi, Tetapi satu kami pertanyaan melihat terakhir. ya. Ini kita bisa melihat bahwa tingginya permukaan air laut, krisis iklim, dan juga hal-hal lain yang terjadi di lautan. Apa sebenarnya bisa diantisipasi di wilayah pesisir? Mengingat bahwa ancaman rob atau juga kasus ini yang perigi, ada bulan baru, kemudian juga perigi, itu kan juga masih harus diantisipasi. Nah, warga pesisir dan pemerintah, apa sebenarnya bisa diantisipasi, mitigasinya? Ya Mas Haji, sebelum ke sana saya ingin menggarisbawahi bahwa dekatnya antara fase bulan baru dan juga perigi yang mana kita akan alami dalam 3 hari ke depan ini adalah fase di mana kita akan menerima ataupun mengalami dampak titik pasang tertinggi ya. Nah ini adalah fase yang memang perlu kita perhatikan bagi masyarakat utara Jakarta ataupun bahkan Indonesia secara lebih umum. Tetapi dalam konteks perubahan iklim ya ataupun bagaimana kita ke depan, saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil studi ya yang dilakukan baik oleh BMKG maupun lembaga-lembaga meteorologi di dunia. Kami melihat bahwa contoh misalnya dalam 30 tahun terakhir ini rata-rata peningkatan tinggi muka air laut ini sudah mencapai di kisaran 0,4 mm per tahun ya, dan kita juga melihat bahwa ke depan potensi ini 3,9 sampai 4 mm per tahun maksud saya, dan juga kita melakukan proyeksi iklim ya di kedepannya bahwa dalam beberapa puluh tahun lagi ini dimungkinkan ketinggiannya ataupun level rise-nya ini mencapai 8 mm per tahun. Mungkin tidak dilihat dengan skala yang sangat kecil dari level per tahun ya, tetapi kita bisa lihat bahwa signal ini menjadi atensi bagi kita sebagai sebuah negara maritim, di mana banyak sekali aktivitas masyarakat kita di kawasan pesisir, kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kita lakukan di pesisir, maka ini harus menjadi atensi kita bersama ya, tidak hanya bagi BMKG ataupun stakeholder terkait, tetapi kita juga bagi masyarakat seluruhnya, akademia dan juga berbagai sivitas di berbagai sektor, karena implikasinya tadi sudah disampaikan bisa ke implikasi kesehatan, kemudian kita bisa melihat lebih jauh bisa juga ke implikasi ekonomi, sehingga fenomena ini secara astronomis akan terus terjadi secara alamiah, tetapi secara periode lebih panjang risikonya terus meningkat, Mas Adi. Baik. Baik, terima kasih Mas Agi, PLT Direktur Maritim BMKG atas waktunya di Metro Siang. Dan demikian pemirsa dialog Metro Siang terkait dengan potensi banjirop di Jakarta yang diprediksi oleh BPBD Jakarta pada 17 hingga 23 April 2026. Dan sekali lagi terima kasih Mas Agi Wandala Putra, PLT Direktur Maritim BMKG. Dan kita kembalikan Metro Siang ke Valencia, Melvinsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.